Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Administrasi Negara Lokal J. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kami yang berhubungan dengan hukum administrasi negara. Yang kami tahu banyak sekali fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan hukum administrasi negara yang terjadi di Indonesia atau di sekitar kita. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia dan juga berkaitan dengan teori hukum administrasi negara adalah terkait dengan proses pelayanan publik di instansi pemerintah. Misalnya adanya kebijakan atau peraturan yang membatasi waktu pelayanan publik di instansi pemerintah hanya pada jam-jam tertentu dalam sehari. Fenomena ini bisa dikaji dari berbagai teori hukum administrasi negara, salah satunya adalah teori tentang keadilan administratif. Menurut teori keadilan administratif, pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Namun jika instansi pemerintah hanya memberikan pelayanan pada jam-jam tertentu dalam sehari, hal ini dapat menyulitkan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu atau kesempatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Fenomena yang sering terjadi adalah terkait dengan keterbatasan waktu dan efisiensi dalam pelayanan publik di instansi pemerintah. Contohnya adalah antrian panjang. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah antrian panjang di depan kantor instansi pemerintah pada jam-jam tertentu, terutama menjelang batas waktu pelayanan. Antrian panjang ini bisa terjadi karena jumlah petugas layanan yang terbatas atau proses pelayanan yang tidak efisien. Selanjutnya ada juga waktu pelayanan yang terbatas. Beberapa instansi pemerintah hanya memberikan pelayanan pada jam-jam tertentu dalam sehari atau pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Hal ini menyulitkan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus berbagai administrasi. Yang ketiga, ada kualitas pelayanan yang bervariasi. Kualitas pelayanan di instansi pemerintah seringkali bervariasi. Ada instansi yang memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, namun ada juga yang lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nomor 4. Birokrasi yang rumit. Progres administrasi yang rumit dan birokrasi yang kompleks sering menjadikan hambatan dalam mendapatkan pelayanan publik yang diinginkan. Persyaratan yang terbelit-belit dan prosedur yang tidak jelas dapat menyedihkan masyarakat untuk mengurus administrasi mereka. Selanjutnya nomor 4. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Fenomena lain yang sering terjadi adalah adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan publik di beberapa instansi pemerintah. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti prinsip keadilan administrasi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dapat diakses dengan mudah dan adil oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori keadilan administratif menekankan pentingnya adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam interaksi mereka dengan pemerintah dan lembaga-lembaga administratif. Dalam konteks pelayanan publik di instansi pemerintah, terdapat beberapa aspek yang dapat dievaluasi berdasarkan teori keadilan administratif. Yang pertama itu adalah kesetaraan akses, yang mana keadilan administratif menuntut bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah. Fenomena seperti di mana hanya sebagian masyarakat yang dapat mengakses pelayanan publik, sedangkan yang lainnya tidak dapat mengakses dengan mudah, akan bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses. Lalu yang kedua itu adalah perlakuan yang adil, yang mana keadilan administratif menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dalam proses pelayanan publik. Ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan faktor seperti status sosial, status ekonomi, ataupun status politik. Instansi pemerintah harus memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua individu tanpa memihak atau membeda-bedakan. Lalu untuk yang ketiga itu ada keterbukaan dan transparansi, yang mana keadilan administratif juga menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan kebijakan pelayanan harus tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketidaktransparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghambat akses dan mempengaruhi kesetaraan akses serta perlakuan yang adil. Yang keempat ada partisipasi masyarakat. Keadilan administratif mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan pelayanan publik. Instansi pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pelayanan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat secara adil dipertimbangkan. Nah, untuk yang kelima, ada keadilan proses. Selain hasil akhir pelayanan, keadilan administratif juga menekankan pentingnya keadilan proses dalam interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, proses yang adil dan terbuka ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati selama proses pelayanan tersebut berjalan. Nah, dengan mengkaji fenomena proses pelayanan publik di instansi pemerintah, berdasarkan teori keadilan administratif, kita dapat menilai sejauh mana prinsip keadilan tersebut dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fenomena-fenomena tersebut berkaitan erat dengan berbagai teori hukum administrasi negara seperti teori keadilan administratif, teori efisiensi administratif, dan juga teori akuntabilitas publik. Upaya untuk memperbaiki dan juga meningkatkan pelayanan publik haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan administratif untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut benar-benar dapat diakses dan dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Nah, cukup sekian pemaparan dan juga penjelasan mengenai fenomena hukum administrasi yang terjadi di ruang lingkup masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.